Selamat berjumpa mahasiswa sekalian. Di semester ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi teknik audio dan video, ya, sehingga di selama satu semester ini kita akan mempelajari tentang teknik audio video. Nah, pada dasarnya teknik audio video ini sangat menarik sekali karena yang kita pelajari itu hal-hal yang berhubungan dengan audio video yang ada di sekitar kita, ya. Bisa itu televisi, bisa itu amplifier, ya. Yang mana visual itu selalu menggunakan audio video, ya. Istilahnya multimedia itu biasanya ada audio, ada video, ya. Namun dalam teknik audio video ini akan lebih ke objeknya, ya. Jadi yang kita pelajari itu nanti kita langsung ke studi kasus objek atau perangkat yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya. Sedemikian hingga menurut saya ini sangat menarik sekali karena kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan audio video yang ada di sekitar kita, ya. Jadi kita akan bahas bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana konsepnya, bagaimana metodenya dia bekerja dan sebagainya, ya. Untuk di awal pertemuan ini, ya, saya akan membahas tentang hal yang paling umum di sekitar kita, yaitu televisi, ya. Televisi itu kalau mungkin Anda sekalian lihat di rumah, ya, ada yang menggunakan televisi analog, ya. Tapi di sekitar kita sudah berkembang yang namanya televisi digital. Nah, apakah kita masih nggak mau tahu? Ya, tentunya itu sayang sekali, ya, karena itu ada di sekitar kita, ya. Jadi kita masih banyak tahu, ya, tentang apa yang ada di sekitar kita tanpa kita mengklasifikasi orang yang punya TV analog atau orang yang punya TV digital, ya. Kita menghindari itu, tapi kita mempelajari ilmunya, kita mempelajari pengetahuannya, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita mulai saja materinya sesuai simbol yang saya gunakan, ya. Jadi ini ada input mikrofon, ini berarti audio. Lalu di tengahnya ini ada proses, ya. Di proses ada video, ada pengolahan video, ya, dan sebagainya. Kemudian di paling kanan ini adalah transmitternya, pemancarnya, ya. Jadi ini sudah umum, ya. Jangankan televisi menggunakan pemancar, sekarang handphone, ya, itu juga pemancar. Nah, itu. Atau mouse juga ada pakai Bluetooth, itu juga pemancar. Jadi kita nggak bisa menghindari radio, itu nggak bisa karena radio itu ada di sekitar kita. Nah, tentunya sesuai mata kuliah yang kita pelajari semester ini adalah teknik audio video. Nah, tentunya itu yang kita fokus pelajari, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya mulai dari TV analog dan digital, ya. TV analog, ya, yang pertama ini. TV analog dan digital keduanya adalah siaran TV terestrial, alias TV yang disiarkan dari pemancar, alias radio, ya. Jadi radio itu sekarang sudah masuk ke kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, sehingga pada prinsipnya cara kerja TV analog dan digital adalah sama. Memang sama-sama pakai radio, ya, sama-sama pakai frekuensi, sama-sama dipancarkan, ya. Jadi TV analog dan digital itu sama-sama radio, sama-sama pakai frekuensi, sama-sama dipancarkan.
Kemudian berikutnya TV digital menggunakan teknologi modulasi digital. Nah, ini sudah mulai membedakan ya. Jadi TV digital menggunakan teknologi digital. Ya, nanti kita belajar modulasi ya. Dari sini kita di semester ini akan kita pelajari modulasi itu apa. Jadi ini yang kita pelajari di pertemuan ini itu sebagai gambaran yang akan kita pelajari berikutnya ya. Jadi yang kita ambil objeknya atau topiknya itu ada yang ada di sekitar kita. Kalau diurai ternyata ilmunya banyak. Salah satunya adalah teknologi modulasi. Nah, kemudian untuk TV digital ini teknik modulasinya itu teknik modulasi digital ya. Tentunya ini akan menarik sekali dan tidak bisa diproses ya, dan tidak bisa diproses oleh TV analog. Nah, kenapa gitu ya? Ya, ini akan kita pelajari ya. Tidak bisa diproses oleh TV analog yang masih menggunakan teknologi analog. Berarti ada modulasi analog dan ada modulasi digital ya, paling tidak seperti itu. Dan yang berikutnya pemancar siaran TV digital mempunyai teknologi modulasi. Ini sebagai gambaran sederhana ya. Modulasi itu ini berbeda cara bungkusnya ya. Jadi modulasi itu membungkus atau memodulasi, mengubah-ubah sebuah frekuensi sesuai dengan informasi yang mau dipancarkan ya. Kalau misalkan modulasi itu dalam bentuk suara, mungkin kalau kita waktu ikut pramuka itu ada nada peluit panjang dan pendek. Nah, kombinasi panjang pendek itulah yang dimaksud dengan modulasi. Karena panjang pendek itu menjadi sebuah kode Morse sebagai informasi. Nah, itu. Jadi kakak pembina meniup peluit panjang pendek itu namanya modulasi. Dari kombinasi itu dijadikan sebuah informasi. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan teknologi modulasi ya, yang isinya adalah siaran TV. Kalau televisi itu isi informasi siaran TV. Nah, antara modulasi digital dan analog itu hanya berbeda cara bungkusnya, berbeda cara kemasannya. Ya, isinya sama, tapi cara ngemasnya yang berbeda. Ya, ini nanti kita pelajari lebih detail di minggu-minggu berikutnya ya. Ini kan gambaran umum aja ya. Sehingga TV analog membutuhkan teknologi demodulasi. Nah, ini yang di sisi penerima atau receiver. Jadi modulasi itu di posisi pemancar, kalau demodulasi itu di posisi penerima. Nah, nanti kita pasti akan mempelajari apa itu modulasi dan apa itu demodulasi. Istilah yang paling gampang penerjemah atau ngambil informasi atau translate. Jadi kalau ada Google Drive ada bahasa Inggrisnya, kita masukkan ke translate Google ya. Nah, di situ ada data yang kita ambil dari Google Drive dimasukkan ke translate Google. Nah, nanti keluar sudah dalam bentuk translate terjemahan. Nah, itulah. Nah, itu demodulasi namanya, mengambil informasi yang diterima dari pemancar. Nah, yang menjadi perantara agar TV analog bisa mengerti cara membuka bungkus dari siaran TV digital. Jadi demodulasi ini memang membuka bungkusnya, membuka kemasan informasinya agar informasi itu bisa diambil. Nah, logika sederhana seperti itu. Untuk lebih detailnya, nah kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Berikutnya adalah ada juga alat set-top box TV digital. Nah, ini juga dijual bebas atau banyak kita temui di internet, ini banyak yang jual. Nah, ini juga
kita mesti pahami apa itu ya set top box TV digital yang berperan sebagai penerjemah apabila kita menggunakan TV yang konvensional untuk menerima siaran TV digital. Nah, ini kan perlu diurai lagi ya, perlu dibahas lagi ya, sehingga kalau kita di rumah ada yang nanya tentang TV digital dan TV analog, kita mampu menerjemahkan atau kita mampu menjelaskan ya. Nah, untuk berikutnya coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan umum ya, bagaimana cara kerja TV analog ya. TV kita di rumah itu kebanyakan analog, tapi ada juga yang digital. Kita mulai dari analog dulu ya. Karena memang di masyarakat itu ada TV analog, juga ada TV digital ya. Baik, kita mulai dari awal. Pada TV analog, stasiun pemancar menyiarkan gambar dan suara menggunakan modulasi TV analog. Ya, TV analog itu berarti menggunakan frekuensi juga, gelombang juga ya. Namun di sini kombinasinya banyak frekuensi ya. Yang bisa dimodulasi ini adalah frekuensi. Nah, ini dari satu gelombang ini, satu periode ini namanya frekuensi. Nanti kalau periodenya dirubah-rubah, nah ini namanya modulasi frekuensi. Kemudian yang variabel berikutnya adalah amplitudo ya. Di sini ada nilai 0 sampai 1. 0 sampai minus 1 ini adalah amplitudo. Nah, ini amplitudonya kalau dirubah-rubah, ini namanya modulasi amplitudo. Wah, ini gambaran sederhananya ya. Lain pertemuan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sinyal ini maksudnya sinyal modulasi analog, modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo ini lantas ditangkap oleh antena rumah ya. Frekuensinya, gelombangnya itu ditangkap oleh antena di rumah. Ya, isinya ya modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo ya. Karena yang diterima adalah siaran TV yang masih menggunakan modulasi TV analog. Nah, berikutnya antena setelah menangkap gelombang radio lantas meneruskan sinyal ini ke perangkat TV kita, TV analog ya. Kemudian TV analog mempunyai komponen chip analog, jadi pakai filter frekuensi biasanya, pakai demodulasi ya, untuk mengambil isinya ya, untuk menerjemahkan modulasi TV analog kembali lagi ke frekuensi demodulasi frekuensi dan demodulasi amplitudo ya. Jadi sama dengan pemancaran. Kalau pemancaran itu modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo, maka penerimanya ya kita menggunakan demodulasi frekuensi dan demodulasi amplitudo. Jadi ada modulasi dan demodulasi. Ada yang mancar dan ada yang menerima dan menerjemahkan pancaran tadi untuk mengambil informasinya. Namun informasi ini nggak sembarangan, tidak lagu, tidak suara, tapi televisi, yaitu video. Nah, tentunya gambar bergerak akan berbeda dengan suara ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, TV analog akan menerjemahkan modulasi pemancarnya ya, untuk menjadi gambar dan suara yang tampil dalam format vertikal dan horizontal ya, karena yang tampil itu video, jadi gambar. Gambar itu pasti minimal 2 dimensi atau panjang dan lebar. Nah, panjang lebarnya ini diartikan atau digantikan ya. Kalau dalam format video di televisi itu horizontal dan vertikal ya. Kalau dalam format gambar itu biasa panjang dan lebar ya, panjang lukisan panjang sekian, lebar sekian. Nah, itu memang 3 dimensi. Tapi kalau di video dalam televisi itu biasanya panjang lebarnya itu diganti vertikal dan horizontal atau horizontal dan vertikal ya, intinya pokoknya 2 dimensi ya. Dari konversi modulasi menjadi demodulasi lalu menjadi gambar dengan format vertikal dan horizontal inilah sehingga bisa dilihat dalam bentuk gambar
dan suara bisa didengar oleh pengguna. Pengguna itu ya kita di rumah itu. Nah, akhirnya kita bisa nonton sepak bola, kita bisa nonton acara yang lain, kita bisa mendengar suara musik dan sebagainya. Nah, ini masih gambaran sederhana ya. Nanti coba ini saya kasih gambar yang lebih teknis ya. Nah, ini lebih teknis ini. Karena masuk ke teknik audio video ya tentunya tidak ada salahnya kita belajar lebih teknis lagi. Ya, jadi pada TV analog stasiun pemancar menyiarkan gambar dan suara menggunakan modulasi TV analog. Ya, ada modulasi frekuensi dan ada modulasi amplitudo. Nah, modulasi amplitudo itu ini. Jadi amplitudonya itu berbeda-beda untuk mewakili warna putih, kuning, cyan, hijau, magenta, red, blue, dan black. Di sini black karena posisi paling bawah itu elektron yang ditembakkan, atau mungkin kalau pakai LCD ya backlightnya paling gelap. Nah, jadi kalau Anda lihat televisi yang belum ada siarannya, itu pasti muncul garis-garis putih, kuning, cyan, green, magenta, merah, biru, dan hitam. Nah, memang seperti itu. Dan ini untuk satu layar pertama. Nanti muncul lagi di next modulasi amplitudo yang berikutnya. Bentuknya sama, cuma nanti kombinasi warnanya yang berbeda sehingga membentuklah gambar. Karena bentuk gambar itu terdiri dari perubahan piksel ya. Satu pikselnya itu ada kombinasi warna red, green, and blue. Nah, ini kedepannya mungkin kita bahas lebih dalam lagi. Ini kan masih gambaran awal. Nah, ini untuk televisi yang analog masih amplitudo, masih modulasi amplitudo seperti ini. Ini gambar ya. Untuk suara itu menggunakan modulasi frekuensi. Jadi suara di televisi itu kan cukup jernih itu karena menggunakan modulasi frekuensi. Nah, ini juga sebagai awalan sehingga nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang secara diagram ya, bagaimana cara kerja TV analog. Pertama adalah antena pemancar TV analog memancarkan gelombang ya, gelombang seperti tadi itu ada perubahan frekuensi, ada perubahan amplitudo ya, jadi ada modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Nah, nanti ini dipancarkan lewat udara, lewat radio, lalu ditangkap oleh ditangkap antena rumah. Sinyal yang lemah tadi itu dikuatkan oleh tuner, kemudian diterjemahkan dalam IC atau chip yang mengolah audio video ya, yang mendemodulasi ya, tadi kita singgung demodulasi ya. Di sini di dalamnya ada chip analog. Chip analog menerjemahkan sinyal analog menjadi gambar dan suara dalam format untuk gambar vertikal horizontal. Nah, ini memang butuh rangkaian khusus ya. Sinyal pemancar TV ya, itu ada gambar dan suara. Gambar itu diterjemahkan vertikal horizontal, lalu red, green, blue yang tadi warna-warna tadi itu. Nah, itu untuk TV analog kurang lebih seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana cara kerja TV digital? Nah, ini ya. Sementara pada TV digital, pihak penyedia menara pemancar TV digital mengganti teknologi yang digunakan untuk memancarkan siaran ya. Untuk di Indonesia itu standarnya pakai teknologi modulasi TV digital, yang digunakan adalah DVB ya. Jadi istilahnya sudah beda. DVB T2 nanti kita bahas itu di slide berikutnya ya. Lalu berikutnya TV penerima ini juga harus menggunakan teknologi demodulasi atau penerjemah yang sudah memiliki chip
DVB pula. Soalnya kalau enggak, ya tentunya siaran dari pemancar tidak bisa ditangkap, tidak bisa dinikmati, tidak bisa diterima informasinya, ya, tidak bisa diterima siarannya, ya. Jadi di penerima juga memiliki chip DVB yang sama untuk menampilkan siaran dalam format vertikal dan horizontal sehingga bisa dilihat gambarnya, bisa didengar suaranya oleh pengguna. Nah, jadi kalau ingin menikmati TV digital, ya TV kita juga harus digital, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu DVB T2, ya? Bagaimana cara kerja DVB T2? DVB T2 adalah singkatan untuk Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial. Jadi T2 itu Second Generation Terrestrial. Jadi pemancar video digital, gitu. Jadi kalau diartikan dari kanan, ya, ini pemancar lewat udara atau pemancar radio. Isinya apa? Video dalam format digital, ya, dalam format digital. Nah, itu adalah ekstensi dari standar televisi DVB-T yang dikeluarkan oleh konsorsium DVB. Dirancang untuk transmisi siaran televisi terestrial digital, ya. Jadi di sini terestrial itu berarti pemancar radio, sama-sama radio, cuman formatnya digital. Nah, sekarang bagaimana itu format digital, ya? Baik, kita lanjut lagi. Sistem ini mentransmisikan audio terkompresi digital. Jadi audio yang analog itu dikonversi menjadi digital. Lalu video itu juga dikonversi menjadi digital dan menggunakan modulasi frekuensi division multiplexing. Nah, ini frekuensi division multiplexing ini konsep-konsep modulasi digital, ya, yang antara lain ini yang dipakai, ya, fase shift keying. Nanti kita di slide berikutnya tak tunjukkan apa sih fase shift keying gitu, ya. Nah, dengan metode seperti yang saya jelaskan di atas ini dimungkinkan bitrate yang ditaruhkan lebih tinggi atau data yang dikirimkan lebih banyak, ya, membuat sistem ini cocok untuk membawa sinyal atau siaran HD TV, ya, high density televisi. Nah, ini tentunya televisi digital, ya, bisa atau cocok untuk menangkap siaran digital. Nah, ini, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, ya. Akan saya tunjukkan apa sih itu fase shift keying, ya. Nah, DVB atau Digital Video Broadcasting adalah singkatan itu tadi, Digital Video Broadcasting. Biasanya siaran data digital. Karena digital maka format atau kompresi audio video dalam bentuk 1 dan 0, ya, namanya juga digital, ya, 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 ini dipancarkan pakai frekuensi juga, ya, pakai radio juga, namun dengan metode fase sinyal yang berbeda. Anda perhatikan di sini data digitalnya 00, 01, 10, 11, 4 kombinasi 2 bit yang berbeda. Nah, kalau 00 ini Anda lihat di sini bentuk sinyalnya fase yang pertama ini sinus, ya, fase sinusoidal, ya. Jadi dari 0 90 derajat, 180, 270, 360. Lalu diulang lagi menjadi sinyal yang sama. Ini berarti ada 2 sinyal fase shift keying, ya, karena fase maka disebut fase. Shift keying itu berarti menerjemahkan data biner menjadi bentuk fase. Nah, Anda lihat di sini tadi 00 ini 10. 10 itu Anda perhatikan untuk 0 karena ini juga sinus, ya, ini sinus. Nah, kalau Anda perhatikan untuk 01 ini beda. Ini Anda perhatikan ini cosinus. Jadi dari 0 bukan 0 ini, 360 ini 360, 270, 180, 290 lalu 0. Lalu diulang lagi di
gelombang berikutnya. Ini untuk mewakili 1-0. Nah, ini ya. Jadi pakai fasa. Nah, sekarang beda apa namanya? Sekarang bedanya apa gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya gini. Kalau 0 ini sinus ya. Kalau 0 ini juga sinus ya. Nah, kalau 1 ini jadi fase yang berbeda. Jadi kombinasinya yang berbeda. Ya, kemudian di sini 01 ya. Ini apa namanya? Kalau dilihat dari garis putus-putusnya ini ya. Jadi ini separuh sinus apa namanya? Negatif ya. Negatif positif negatif. Ya, kemudian ini juga begitu, negatif positif negatif. Kalau ini positif negatif positif, kalau ini positif negatif positif. Jadi di sini ada garis putus-putusnya. Ya. Jadi di sini kalau Anda lihat ada sinyal positif lalu diikuti negatif positif negatif. Nah, kalau 1-0 negatif positif negatif diikuti sinyal belakangnya. Ya. Nah, kalau 01 ini beda lagi, diikuti sinyal negatif lalu positif negatif positif. Nah, kalau 11 Anda lihat di sini positif negatif positif diikuti sinyal negatif di belakang. Jadi di sini ada garis putus-putus. Nah, ini sebenarnya kombinasi untuk membedakan data 00, 10, 01, 11 melalui perubahan fasa sebuah gelombang. Wah, ini pemancar digital itu ya begini ya. Jadi memang ini baru awal, jadi nanti kita bahas secara mendetail di pertemuan berikutnya. Namun memang seperti inilah modulasi digital itu. Jadi memang basicnya itu adalah data audio dan video yang sudah dikemas dalam format 01 ya. Kalau dua biner yang kita pelajari selama ini yang kita ketahui ya, kombinasi dua biner berbeda adalah 00, 10, 01 dan 11. Itu bisa dikonversi menjadi fasa gelombang yang berbeda seperti tadi yang saya jelaskan. Ini ada putus-putus dan tidak, ini menjadi bentuk kombinasi fasa yang mewakili untuk data 00, 10, 01 dan 11. Nah, memang ini agak berat memahaminya, tapi seperti inilah teknologi yang sekarang ada ya. Seperti Anda mungkin mengenal data digital di flash disk atau data digital di data digital di CD ya, itu datanya itu kalau nggak 0 ya 1. Nah, kombinasi itu kalau dalam pemancar ya dikombinasi dalam frekuensi atau gelombang. Nah, untuk membedakannya fasanya yang dijadikan pembeda. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini mungkin kita bahas secara mendalam minggu-minggu depan. Ini sebagai awal aja ya. Digital video broadcasting itu seperti ini ya. Digital diwakili oleh fasa yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kerja TV digital? Pertama, pemancar TV digital yang dipancarkan adalah data-data biner ya. Atau tadi itu istilahnya modulasi digital. Soalnya input digital lalu dirubah dalam format yang dipancarkan adalah gelombang tapi dirubah dalam format digital ya. 01, 01, 00, 11 dan seterusnya. Nah, kombinasi dari fase gelombang tadi diterima oleh anten, lalu televisi ini ya, ini sudah ada TV digital, sudah ada chip digitalnya yang mampu menerjemahkan fase shift keying tadi itu
untuk mendapatkan sinyal digital dan diolah menjadi bentuk gambar dan suara ya. Jadi kalau TV digital ya, menerima sinyal digital dari pemancar digital, ini gitu. Jadi kalau pemancar digital ya TV-nya harus digital. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang pertanyaannya, lah nek TV analog menerima siaran digital bagaimana gitu ya? Yang pasti kalau TV analog secara apa adanya tidak bisa ya untuk menerima siaran digital. Lalu gimana? Nah ini agar TV analog dapat menerima siaran digital, apa yang harus dilakukan? Satu, TV analog mesti menambahkan set-top box ya sebagai penerjemah ya atau driver ya sebagai driver ya sebagai perantara atau penerjemah dari bahasa TV digital agar bisa dimengerti oleh chip TV analog, sehingga TV analog pun bisa menampilkan gambar dan suara yang kualitasnya disiarkan oleh menara TV digital. Nah sekarang kita jadi tahu ya apa itu tambahan yang perlu disiapkan untuk TV analog agar bisa menerima siaran digital. Nah ini sebagai ilustrasinya, TV analog menerima siaran digital ya. Pertama, antena ini menerima data digital karena tadi sudah saya jelaskan modulasi digital pakai fase shift keying ya. Karena informasinya walaupun gelombang analog, tapi sebenarnya fasanya itu mewakili data-data digital. Lah untuk menerjemahkan pakai set top box itu tadi ya. Untuk dirubah menjadi analog seperti yang biasa diterima oleh TV analog, maka jadilah TV analog kita bisa menerima siaran TV digital. Nah, gitu konsepnya ya. Jadi set boxnya ini maka terpasang set top box untuk TV analog sebagai penerjemah konversi, mampu mengkonversi data digital menjadi data analog ya, sehingga bisa diterima oleh televisi analog ya, agar TV analog bisa menayangkan gambar dan suara TV digital di layar. Nah, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Saya kira cukup sekian dan terima kasih.